Selamat siang Pak Teo. Selamat siang Ibu. Baik Pak Teo, saya dengar bahwa Pak Teo ingin bertemu dengan saya ya. Ya betul sekali Ibu, saya ingin bertemu dengan Ibu. Saya ingin menyampaikan sesuatu persoalan masalah yang saya hadapi, maka saya ingin sekali bertemu dengan Ibu. Oke, terima kasih Pak Teo. Kira-kira bagaimana perasaannya hari ini setelah sudah bertemu dengan saya? Ya perasaannya memang saya juga cukup senang karena bisa bertemu, dan saya berharap bahwa nanti saat berdiskusi saya juga bisa menyampaikan apa isi hati saya dan bisa menemukan satu solusi yang terbaik dalam proses pembicaraan kita ini, Ibu. Oke, baik Pak Teo. Saya juga senang sekali bisa bertemu dengan Pak Teo pada kesempatan hari ini dan saya sudah mengetahui tentang rencana Pak Teo ini sejak 2 hari yang lalu, tapi mohon maaf karena kesibukan saya, baru kali ini saya bisa bertemu dengan Bapak. Saya juga ucapkan terima kasih karena Bapak sudah berusaha menghubungi saya. Sekarang hal apa yang akan kita bicarakan? Oh iya, baik Ibu. Ada sesuatu sedikit permasalahan yang ketika saya hadapi itu terkait dengan pembelajaran di kelas. Pembelajaran di kelas yang mana anak-anak akhir-akhir ini mereka mungkin kurang terlalu aktif pada saat saya melakukan proses pembelajaran. Itu saya lihat ada perbedaan sedikit, sehingga saya coba mengambil ini langkah untuk coba berdiskusi bersama kira-kira yang selama 1 pekan yang saya lewati belajar dengan mereka ini, permasalahan apa yang sebenarnya yang dihadapi oleh mereka, ataukah mungkin saya yang terlalu mendominasi pembelajaran sehingga terkesan bahwa mereka tidak begitu aktif dan semangat respon mereka sangat kurang, tidak sama seperti minggu-minggu terakhir kemarin. Seperti itu Ibu. Oh, jadi terjadi permasalahan terhadap pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas, seperti itu. Iya Ibu. Kira-kira kalau boleh saya tahu, coba Bapak ceritakan permasalahan apa sih yang paling mendasar terkait pembelajaran yang terjadi pada kelas Bapak? Oke, baik Bu. Yang paling mendasar di sini dari permasalahannya bahwa eh, anak-anak ketika mereka belajar dalam bidang ilmu saya yang saya sampaikan kepada mereka itu karena situasi waktu, ya. Mungkin waktu jam saya diulur ke jam terakhir sehingga eh, mereka punya respon dalam proses pembelajaran itu masih masih belum terlalu aktif seperti yang kemarin, karena notabene materi yang saya ajarkan ini di akhir-akhir itu kebanyakan mengerjakan soal. Saya melihat secara kognitif mereka. Jadi anak-anak mungkin ada beberapa kelompok yang antusiasnya baik dalam proses pengerjaan soal. Tetapi ada beberapa yang hanya sekedar mengikuti, namun konsentrasi mereka itu seperti tidak ada dan tidak menikmati proses pembelajaran yang saya ajarkan. Karena saya melihat dari tadi situasi desain pembelajaran itu karena mencakar soal, sehingga anak-anak mungkin ini cakar soal secara terus-menerus. Coba ada lakukan sesuatu atau apa. Nah, itu yang
saya amati secara detail dan mungkin belum terperinci, namun ini menjadi satu permasalahan yang perlu dibahas bersama. Itu Ibu. Oh, baik. Jadi yang saya dengar tadi bahwa penyebabnya itu adalah jam pelajaran Bapak diundur ke jam terakhir seperti itu sehingga mengakibatkan anak-anak mengalami masalah pada pembelajaran Bapak terkait dengan pembelajaran yang Bapak terapkan di kelas itu lebih banyak hitung-hitungan. Benar begitu, Pak? Iya Ibu, iya Ibu. Karena saya tambah sedikit bahwa metode yang saya lakukan itu sudah pas karena disesuaikan dengan situasi materi itu. Jadi materi yang dilakukan dari saya itu tidak butuh demonstrasi atau hal-hal yang menggerakkan atau membuat mereka cukup bergerak atau dan lain sebagainya. Hanya saya mendesain bahwa dibagi kelompok, lalu soal-soal itu kami bekerja bersama. Lalu ada mereka juga menyiapkan soal, saya juga menyiapkan soal, lalu mereka sama-sama berunding. Hanya yang saya lakukan itu sekitar 1 minggu terakhir, karena itu untuk penguatan konsep-konsep yang sudah ada, karena sudah memasuki ujian. Jadi memperkuat, hanya antusias mereka memang kurang kurang respon, karena saya berpikir begini, selama yang saya lakukan secara menggunakan demonstrasi itu sudah ya, dengan situasi pemberian LKPD, pengerjaan praktikum, menciptakan alat, mendesain alat sudah banyak dilakukan. Hanya mengakhiri ini saya hanya menggunakan metode itu, ya, berbagi kelompok dan mengerjakan soal. Hanya karena tadi anak-anak mungkin merasa bahwa cakar soal selama 1 minggu ini memberi penguatan agar ujian nanti itu mereka bisa selesaikan, karena bagi saya bahwa yang nanti dicapai itu di saat ujian terakhir, sehingga sudah saya lakukan. Hanya karena situasi anak-anak, makanya saya coba melihat bahwa ini menjadi salah satu dampak, karena tidak mungkin kita praktikum terus. Ya, praktikum terus. Ada saatnya juga bisa lakukan cakar soal itu selama 1 minggu bisa sebagai penguatan. Saya mendesain model gaya belajar dengan begitu banyak, dari demonstrasi, kemudian ciptakan alat, laporan praktikum dan lain sebagainya. Di satu sisi juga saya meningkatkan kemampuan kognitif mereka dengan mencakar. Hanya mereka harus bisa mengimbangi itu. Jadi poin yang juga saya dapat bahwa efeknya akan mempengaruhi, karena tadi demonstrasi, akhirnya konsep yang dibawa dalam bentuk soal itu mereka tidak menyelesaikan dengan baik. Seperti itu Kakak Ibu, saya menambahkan ceritanya. Oke, baik Pak. Saya sudah mendengar cerita Pak Theo yang cukup dalam terkait permasalahan ini. Bapak juga menjelaskannya sedetail mungkin kepada saya sehingga saya dapat mengetahui bahwa tidak hanya faktor jadwal diundur ke belakang atau menjadi jam terakhir, tapi melainkan ada juga faktor lain, yaitu karena materinya yang memang sedang mempelajari materi hitung-hitungan. Jadi tidak bisa diganti ke praktikum karena memang di materi yang menitik beratkan pada pengetahuan kognitif, yaitu hitung-hitungan yang Bapak maksud tadi. Gitu toh Pak? Iya, iya, iya. Halo Pak Theo. Iya, halo Ibu. Pak Theo. Iya, saya dengar suara Ibu. Pak Theo.
Iya, Ibu. Pak Teo bisa dengar suara saya? Putus-putus, Ibu. Putus-putus, tapi ini sudah jelas. Bis Oke. Mohon maaf Pak Teo tadi karena jaringan agak sedikit terganggu. Jadi ada beberapa faktor yang menjadi faktor penyebab. Oke. Setelah saya menyimak apa yang Bapak sampaikan tadi, saya menyimak bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya konsentrasi peserta didik Bapak terhadap pelajaran Bapak yang Bapak alami saat ini. Benar begitu, Pak? Iya, Ibu. Konsentrasi dan Halo, Pak menentukan Teo. situasi. Tidak bisa praktikum, harus dengan menggunakan penyelesaian soal. Jadi Halo, Pak anak-anak Teo. mungkin mereka. Iya, Pak halo Ibu. Teo. Pak Teo bisa dengar suara saya? Iya, halo Ibu. Saya bisa dengar, Ibu. Saya bisa Jelas? dengar, Ibu. Jelas, Ibu. Jadi Bapak sudah mengetahui nih, Pak. Ya, baik Pak Teo. Jadi setelah tadi pembicaraan kita tadi, saya mendengar bahwa Bapak sudah mengetahui faktor-faktor penyebab kenapa anak murid atau siswa Bapak bisa mengalami penurunan konsentrasi atau kejenuhan dalam pembelajaran Bapak. Kira-kira apa sih yang bisa Bapak lakukan setelah Bapak mengetahui faktor penyebab yang terjadi? Apa yang bisa Bapak lakukan? Apa yang akan Bapak lakukan? Kira-kira untuk memperbaiki minat belajar anak-anak. Oke, baik Ibu. Dari awal ketika saya melakukan proses pembelajaran, itu saya biasa menggunakan materi model discovery dengan project sebelum berdiferensiasi yang kita belajar di dalam guru penggerak ini dengan yang diterapkan dari kurikulum Merdeka ini. Jadi saya setiap kali pembelajaran discovery dan project bersiklering itu selalu dilakukan. Jadi anak-anak saya bagi dalam kelompok dan selalu mencari dan menemukan solusi lewat praktikum. Jadi selalu ada saja di sela materi itu ada praktikum. Ada praktikum. Jadi satu sub materi saya praktek, satu sub materi saya praktek. Ada banyak sekali alat-alat yang sudah kami ciptakan bersama siswa dan saya melihat mereka sangat antusias. Mereka sangat antusias sekali dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dilakukan seperti itu karena mengingat bahwa fisika kebanyakan praktikum dan bisa dibuat alat sederhana karena untuk menambah kreativitas anak-anak dalam lab fisika. Itu yang saya biasa lakukan. Nah, karena tadi permasalahan saya melihat bahwa karena situasi bahwa selama ini sudah praktikum. Jadi saya menghabisi materi tersebut, memang materi belum habis tetapi mengakhiri materi-materi itu dengan penguatan lewat soal. Ya, dari demonstrasi lewat penguatan lewat soal-soal. Jadi dibentuk kelompok yang mampu boleh membantu teman dalam penyelesaian soal. Hanya anak-anak mungkin karena terlalu waktu di siang hari atau bagaimana,
sehingga anak-anak itu mereka ini mencakar ya. Jadi ada beberapa anak-anak yang memang tidak terlalu tahu mencakar dan memang tidak terlalu senang mencakar. Hanya anak-anak tertentu yang beruntung bisa memfasilitasi dalam mencakar tersebut. Jadi satu kelompok itu ya bisa 2-3 orang saja dari 8 orang. Jumlah kami 32. Satu ruangan kelas 10. Yang saya alami di kelas 10 juga. Jadi ada beberapa saja yang mencakar dan saya coba melakukan suatu saya melihat situasi ini memang rencana saya bahwa tetap ketika saya lihat ini berarti anak-anak ini mereka tidak bisa dengan ya situasi mungkin menyenangkan lewat demonstrasi dan lain sebagainya. Berarti saya ubah kondisi, mungkin cakar di luar ruangan atau bisa namanya berbagi soal atau soal yang saya siapkan ini kan mungkin notabene levelnya agak tinggi sehingga pencapaian mereka itu mungkin belum terlalu. Maka saya coba membawa mereka dengan mereka itu setiap kali pulang harus bisa menyiapkan sebuah soal yang menurut mereka baik secara kemampuan mereka sehingga mereka kerjakan dan mereka besok bertemu presentasikan. Jadi soal-soal itu akan dipresentasikan oleh setiap kelompok dari berbagai macam soal-soal yang dibawa oleh setiap anak di dalam kelompok tersebut, Kak Ibu. Seperti itu. Oke, sangat luar biasa sekali ya rencananya Pak Theo. Bisa membuat soal dan membagi anak-anak ke dalam kelompok, kemudian menugaskan anak-anak untuk membuat soal juga, sehingga mereka tidak berpikir bahwa mereka hanya mengerjakan soal, melainkan mereka juga bisa membuat soal. Seperti itu Kak Theo? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Saya juga menambahkan sedikit bahwa saya juga sudah lakukan menggunakan media, jadi mereka mengerjakan soal, lalu buat dalam bentuk video, jadi mereka mempresentasikan beberapa soal, lalu buat dalam bentuk video, baru kirim ke saya. Jadi sehingga mereka menyelesaikan soal dengan ya menyenangkan, mereka betul-betul mereka menyelesaikan dan tanggung jawab bahwa saya kasih tugas selesaikan ini soal, tetapi dalam bentuk video, kirim ke Pak Guru, supaya Pak Guru lihat. Kalau tidak bertemu di kelas, ya sudah bebas. Cari literasi, cari referensi apa, buat dalam bentuk suatu video, kirim ke Pak Guru, lalu saya menilai mereka. Nah, seperti itu Kak Ibu yang saya lakukan. Ibu Keren punya suara sekali ya, putus-putus, Bu. Tidak sangat luar kedengaran. biasa. Memang banyak Ya. cara yang Pak Tio tadi sampaikan itu saya mengapresiasi setiap rencana yang Bapak lakukan, karena menurut saya apa yang akan Bapak lakukan itu sangat luar biasa, sangat keren dan inovatif. Kira-kira Bapak dalam melakukan hal rencana ini nanti akan melibatkan siapa? Oh, baik, terima kasih Ibu. Di sini saya melibatkan di sini saya berkolaborasi hanya untuk dengan anak-anak. Jadi rekan teman sejawat guru saya ini mereka tidak masuk dalam proses diskusi ini, hanya mereka difasilitasi. Misalnya mungkin suruh guru merekam atau teman-temannya merekam sejawat mereka saja, merekam mereka jika dalam melakukan atau mengupload apa yang tadi saya sampaikan bahwa pembelajaran itu dalam proses pencakaran soal kamu harus lewat satu video. Maka keterlibatan teman mereka antara sejawat mereka juga perlu, dan
saya juga kolaborasi dengan teman-teman guru saya bahwa waktu apabila kalau misalnya tugas dari saya ini sangat menyita waktu teman-teman lain dalam proses pembelajaran. Misalnya satu guru, contoh guru geografi dia mengajar. Lalu anak-anak minta izin karena apa atau ibu kami ada tugas sedikit, jadi kalau ke ibu mereka ada kasih tugas, kami bisa selesaikan kami punya tugas, minta waktu sedikit. Jadi kerjasama yang baik supaya tidak merugikan satu. Jadi memang satu sisi bahwa ini untuk menciptakan pembelajaran untuk anak-anak. Hanya memang butuh kolaborasi yang sangat besar karena bagi saya bahwa kalau tidak ada kerjasama dengan rekan guru, kadang terlalu banyak tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran tertentu akan mempengaruhi mata pelajaran yang lain. Yang itu yang saya juga rasakan. Sehingga tidak terjadi dusta di antara Bapak Ibu guru, maka saya harus kerjasama dan menyampaikan walaupun hal itu sangat tidak terlalu penting dan kecil. Seperti itu Kakak Ibu. Berarti dalam perencanaan pembelajaran yang akan Bapak terapkan ini, Bapak akan bekerja sama dengan beberapa guru dan murid untuk menyelesaikan tugas yang Bapak berikan. Apakah sudah melakukan komunikasi terlebih dahulu kepada rekan sejawat terkait rencana yang akan Bapak lakukan ini? Oke, baik Ibu. Soal sekarang memang saya harus konsisten dengan apa yang ingin saya mau mengubah karena soal metode dan model ini saya rasa saya sudah melakukan, hanya dari situasi anak-anak dalam penyelesaian soal ini kadang tidak boleh memaksa karena kemampuan mereka berbeda-beda. Jadi saya coba mendesain pembelajaran akhir dari satu konsep dalam proses penguatan cakar soal dan lain sebagainya itu setiap kali proses pembelajaran dalam konsep maka akan saya suruh mereka pengerjaan soal yang mana soalnya itu selain dari saya mereka secara pribadi juga mereka bisa lihat dalam literasi atau referensi yang lain. Seperti itu Kakak Ibu. Dan itu saya lakukan akan secara terus menerus. Karena ini menyangkut kognitif mereka. Artinya bahwa kemampuan akhir kognitif ini yang harus saya dapat. Minimal fisika bisa lulus sesuai dengan kriteria ketuntasan. Minimal mereka bisa mengerjakan soal-soal ujian yang nanti dilakukan. Karena saya sedikit cemas bahwa kalau hanya praktikum tidak menjadi penguatan soal buat menyenangkan, jadi akhirnya mereka terbawa dengan situasi menyenangkan lewat praktikum, tetapi secara kognitif mereka tidak mengasah itu, kan sama saja dengan tidak bertepuk kedua tangan. Jadi saya memastikan ini menjadi satu PR besar untuk saya untuk setiap kali proses pembelajaran penekanan saya selalu di soal. Seperti itu Kakak Ibu. Oke, luar biasa sekali Pak Teo, memang saya lihat begitu konsisten dalam menerapkan rencana-rencana yang akan Bapak lakukan. Yang tadi saya tanyakan, kira-kira Bapak sudah berkomunikasi dengan rekan sejawat terkait rencana yang Bapak lakukan ini atau belum?
Kalau untuk berbicara soal apa yang saya lakukan ini, memang sampai saat ini kami belum berdiskusi dengan teman sejawat, hanya teman serumpun, misalnya kimia yang ilmu cakar, kadang mereka sampaikan kepada saya begini, Pak Teo, kira-kira apa yang Pak Teo rasakan saat ketika kita memberikan soal, dan itu ceritanya sama, hampir sama pada guru-guru eksata, hampir sama, bahwa mereka senang demonstrasi biologi, fisika, kimia itu demonstrasi itu maka selalu. Namun ketika kita tempatkan satu waktu untuk menyelesaikan soal itu, kadang-kadang anak beberapa saja. Nah, harapan kita bahwa harus. Jadi saya coba berkolaborasi berdiskusi bahwa kita harus mensiasati situasi ini karena efeknya sangat besar. Efeknya sangat besarnya di mana? Pada saat melakukan AKM, literasi numerasi anak-anak itu berpengaruh sekali karena kita bidang IPA, kita bidang menghitung numerasi. Jadi coba memperbanyak soal pengerjaan dan lain sebagainya karena menyangkut juga menyongsong lomba olimpiade sains tingkat kabupaten dan provinsi. Saya juga sebagai pengajar OSN fisika dengan astronomi, kami sudah melewati sampai ke provinsi, sudah astronomi tahun lalu sudah saya yang membawa astronomi dengan fisika. Jadi karena tadi dari situasi itu, makanya saya dengan teman kami coba bilang, ini kita harus memperkuat cakar, karena pada anak-anak yang peminatan fisika, kimia, biologi, matematika, itu kelas persiapan. Jadi dari awal itu kita harus kuatkan mereka dengan begitu banyak soal, karena sangat penting sekali itu. Efeknya di lomba. Jadi kadang-kadang saya masuk mengajar olimpiade, saya sering ngomong bahwa ketika pengerjaan soal OSN beda dengan pembelajaran seperti biasa, dipacu kemampuan mereka sehingga memperbanyak cakar soal. Saya beri pengetahuan kepada anak-anak juga bahwa kakak-kakak kelas kalian ini sampai bisa tembus ke provinsi itu tidak ada hal yang lain, tidak sesuatu yang ini. Itu mencakar soal tuh. Itu yang saya selalu punya kekhawatiran dan punya semangat dalam diri bahwa ketika nanti pada saat ujian atau apa, ya minimal kita jangan kasih terlalu tinggi atau kita membantu mengkatrol nilai. Sekali-sekali nilai aslinya itu sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Itu yang selalu saya dengan teman matematika, fisika, kimia, biologi itu kami selalu berdiskusi secara terus-menerus untuk eksata. Seperti itu Kakak Ibu. Jadi ini upaya yang akan Bapak lakukan yaitu adalah upaya untuk mendorong anak-anak agar bisa lebih pada kognitif pengetahuannya, untuk memperdalam pengetahuan terhadap hitung-hitungan gitu. Jadi kira-kira kapan rencana Bapak menerapkan hitung-hitungan atau membuat soal yang seperti Bapak jelaskan tadi, kira-kira kapan akan Bapak mulai terapkan kembali sehingga anak-anak ini bisa kembali ke garis awal, ke jalan sesuai yang Bapak inginkan? Oh iya Ibu, saya sebelum punya rencana ini, namun ini saya coba lakukan sudah beberapa minggu terakhir itu, ada 3 kelompok yang saya gunakan caranya berbeda. Jadi mereka tidak menjelaskan soal, mencakar soal itu langsung dalam proses pembelajaran, tetapi mereka buat dalam bentuk video. Bagi saya begini, saya katakan mereka begini, ketika kalian kerja soal dalam video, kan bisa dibagikan kepada teman-teman. Nah, otomatis kalian harus betul-betul menyiapkan secara kemampuan, secara vokal speakingnya, secara gestur tubuh, supaya ketika pada saat mereka menjelaskan, meyakinkan, dan pasti di situ harus ada pemahaman konsep yang harus diselaraskan, karena nanti dibagikan. Jadi nanti mereka membagikan kepada teman kelas berikutnya. Misalnya kelas 10A membagikan kelas 10B. Kelas 10B melihat referensi dari lain, lalu melihat
teman-teman mereka belajar, mengajar di dalam konten video itu, alurnya pas atau tidak. Jadi di situ mereka saling berefleksi juga, mereka saling berkomunikasi. Tadi tuh engkau punya konsepnya itu kurang satu rumusnya masih ini. Jadi memacu mereka untuk, oh iya tadi itu saya nonton tuh saya mengajar itu, setelah saya lihat, oh iya ternyata ada beberapa konsep yang mungkin lupa. Dan itu saya mulai rencanakan dalam kegiatan setelah tahun pelajaran pertama ini yang saya mau lakukan terus di luar dari konteks demonstrasi apa namanya praktikum khusus untuk penguatan soal ini. Seperti itu Kak Ibu. Baik, sangat-sangat menginspirasi ya caranya Pak Theo untuk meningkatkan konsentrasi anak-anak. Di sini saya dapat mengambil suatu pelajaran juga dari cara-cara Pak Theo bahwa Pak Theo itu orang yang sangat konsisten, di mana selalu menginginkan bahwa anak-anak tidak hanya sekedar belajar menyenangkan, namun dapat makna dari belajar menyenangkan itu. Oke, itu kira-kira apa sih yang ingin Bapak inginkan dari percakapan kita kali ini? Baik Ibu, dari sebelumnya saya berterima kasih karena kita sudah saling berdiskusi, berbagi pemahaman. Jadi dari diskusi seperti ini saya juga sangat senang karena apa yang menjadi masalah dalam diri, kemudian yang ingin saya mau sampaikan bahwa oh ternyata selama ini saya kira saya buatnya baik-baik saja. Namun satu sisi anak-anak juga mereka merasa bahwa tingkatan jenuh mereka juga ada dan setiap anak pasti dengan dia punya gayanya untuk menyelesaikan suatu permasalahan berbeda-beda. Namun dari diskusi kita ini saya juga sangat senang karena sudah memberi suatu penguatan bahwa selama ini memang saya sudah lakukan, hanya saya harus pertegaskan lagi lewat komitmen saya, sehingga setiap kali ada permasalahan atau apa, saya selalu menggunakan low-pool solusi dan konteks saya yang saya biasa lakukan itu untuk bisa menyediakan semaksimal mungkin apa yang ingin mereka lakukan, baik untuk saya dan baik juga untuk mereka. Seperti itu Kak Ibu, saya kembalikan. Jadi setelah berbincang-bincang dari tadi, kira-kira apakah sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang Bapak alami? Ya, dari perbincangan ini saya sangat berterima kasih karena dari proses kita berbicara dan ketika Ibu memberi suatu penguatan dan lain sebagainya, membuat saya sudah mulai kuat bahwa saya sudah bisa menemukan satu solusi. Yang mempertegas di sini adalah saya harus konsisten. Ketika saya menggunakan solusi itu, apa yang harus saya lakukan secara terus-menerus agar kebutuhan mereka juga bisa terpenuhi dengan baik. Iya, luar biasa sekali Bapak ya. Saya juga merasakan hal yang sama. Vibrasi positif yang Bapak kasih, saya juga rasakan bahwa apa yang menjadi masalah Bapak bukan hanya Bapak sendiri yang mengalami, bahkan kecenderungan ke guru-guru eksakta yang mengajar ilmu-ilmu eksakta seperti yang Bapak jelaskan. Namun setelah mendengar rencana Bapak, terus kapan Bapak mulai melakukannya, sampai akhirnya Bapak berkomitmen akan memperbaiki pembelajaran yang Bapak lakukan, saya sangat mengapresiasi
mengapresiasi sekali, di mana sangat luar biasa. Jadi kira-kira setelah melakukan hal ini, perbaikan atau pembelajaran yang Bapak lakukan, hal apa sih yang ingin Bapak dapatkan dari anak-anak? Ya, baik Ibu, terima kasih. Perubahan apa yang ingin Bapak dapatkan dari anak-anak? Oke, baik, terima kasih Ibu. Yang saya inginkan dari mereka bukan soal nilai yang pertama. Yang pertama, mereka hadir itu bukan karena mereka hanya menghadir untuk mendapatkan nilai yang baik. Itu yang saya tidak harapkan sama sekali. Yang saya mau bahwa mereka punya kesadaran diri bahwa ilmu yang mereka pelajari ini juga mereka harus menyadarkan diri bahwa tidak segampang yang mereka pikirkan. Jadi butuh komitmen mereka agar mereka benar-benar menyiapkan diri dan betul-betul punya pengetahuan cukup, dan harus betul mereka memaksa supaya mereka bisa menyelesaikan ini. Ini bukan suatu kewajiban yang harus mereka selesaikan. Itu yang saya tidak mau juga. Tapi mereka menikmati bahwa secara dari demonstrasi pembuatan barang-barang, alat-alat fisika yang sudah dilakukan, setidaknya dari hal yang menyenangkan itu, mereka juga harus bisa secara kognitif itu tidak tertekan dan tidak punya kesan tertentu bahwa tidak menikmati. Jadi ketika proses itu berjalan, mereka harus betul-betul menikmati, oh ternyata mencakar dan penguatan konsep materi itu seperti ini. Jadi saya itu selalu berharap bahwa kamu hadir di sini bukan hanya untuk mendapat nilai yang dari saya 90 atau 100, tetapi saya mau lihat kira-kira proses pertama kau mulai dari diketahui, ditanya, kita melihat secara terus-menerus. Jadi bukan berarti bahwa datang hanya untuk mencakar soal, tetapi mereka menikmati bahwa ketika banyak ragam soal, itu memperkaya pemahaman mereka dari apa yang mereka siapkan. Jadi satu pukulan untuk mereka juga bahwa mengambil peminatan pembelajaran. Kalau kita sudah di sekolah dalam kurikulum sekarang bahwa sudah ada peminatan, berarti mereka juga punya kesadaran diri bahwa betul-betul mereka mengambil sesuai dengan pemahaman dan kemampuan mereka. Itu akhirnya, itu akhir. Mereka menikmati, tetapi juga mereka mampu bisa melihat, menyadarkan diri mereka bahwa saya mengikuti pelajaran ini atau saya mengambil mapel fisika ini dengan benar-benar kemampuan saya sudah ada. Dari ketidaknyamanan itu dalam pembelajaran perjalanannya, minta mengundurkan diri dan lain sebagainya, itu yang saya tidak mau harapkan. Jadi saya maunya mereka menikmati betul-betul. Ya, tergantung bagaimana kita menciptakan itu. Jadi kesadaran diri mereka juga penting. Jadi ketika mereka pulang, mereka bisa menyiapkan betul-betul. Makanya saya tambahkan lagi di sini kayak ke Ibu. Saya ini setiap kali proses pembelajaran, karena mungkin kita sudah biasa dengan daring, ya kita biasa dengan apa namanya online. Saya pulang, maka saya bilang jam 7 sampai jam 9 kelompok 1 presentasi Zoom Kakak Ibu. 1 minggu itu materi saya ajarkan, maka saya Zoom. Zoom itu apa? Cakar soal atau keterlambatan materi. Saya tidak mengejar materi. Artinya bahwa Zoom, jangan berpikir bahwa Zoom yang saya lakukan ini untuk mengejar materi, tidak. Hanya saya meredam situasi mereka ketika di rumah. Jadi saya coba ambil satu, ini yang saya mau sampaikan tadi juga saya lupa, mohon maaf. Mereka itu 1 minggu itu kelas 10A sampai 10D itu mereka buka Zoom, kirim link, mulai diskusi, belajar. Saya ikuti. Kadang saya dengar saja, saya tidak kasih hidupkan kamera, saya dengar. Jadi itu yang saya lakukan secara terus-menerus sehingga kesadaran mereka bahwa mereka benar-benar menyenangkan sekali bahwa fisika itu tidak seperti apa yang mereka pikirkan. Artinya bahwa betul sulit, namun nikmati prosesnya. Seperti itu Kakak Ibu, saya kembalikan. Luar biasa sekali ya. Keren, sangat keren. Jadi selain luring, Pak juga menerapkan daring. Wah, luar biasa. Memang Iya. dedikasinya sebagai seorang guru itu tidak diragukan lagi untuk Pak Theo ya. Jadi setelah berbincang-bincang dari Iya, Ibu. tadi,
kira-kira apa yang sudah Bapak rasakan setelah berbincang-bincang dengan saya? Perasaan selama berbincang-bincang dan Saya sudah sampai cukup saat sini. ini setelah selesai Ya. berbincang-bincang, sudah mendapatkan Mohon solusi izin dari Ibu, saya cepat-cepat, semuanya, sabar-sabar. sudah. Mohon izin. Mohon izin Ibu, jangan marah. Tiba-tiba ada panggilan ini. Jadi, Oh, iya tidak apa-apa Pak Teo. ya Ibu, saya sudah sangat senang sekali karena sudah ada penguatan, lalu kita berinteraksi dengan baik. Jadi intinya kepuasan dalam diri saya bahwa apa yang saya unek-unek saya rasakan ini saya sudah alami hari ini dan memang bisa menemukan solusi akar permasalahannya seperti apa, dan itu menjadi satu konsisten komitmen saya lewat aksi yang saya akan lakukan secara terus-menerus. Terima kasih Kak Ibu. Oke Pak Teo, lakukan terus rencana aksinya, tetap semangat dan refleksi terus, refleksi hingga akhirnya Pak Teo bisa mendapatkan pembelajaran yang sesuai dan menjadi harapan Pak Teo. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya. Nanti mungkin kita bisa bertemu di lain kesempatan untuk kita melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah Bapak lakukan dan hasilnya seperti apa. Bisa toh Pak? Oke, bisa Ibu, semangat itu. Pasti akan sampaikan itu. Kira-kira aksi apa selanjutnya, nanti kita saling berdiskusi lebih banyak lagi, Ibu. Oke, terima kasih Pak Teo atas pengalamannya. Terima Semoga kasih juga perbincangan kita kali Ibu. Ya. ini bisa bermanfaat dan bermakna untuk perbaikan pembelajaran pada materi atau pembelajaran yang Bapak lakukan. Oke, selamat siang Pak Teo, sampai jumpa kembali. Ya, terima kasih juga Ibu. Oke, sekarang giliran Pak Teo yang menjadi coach, saya menjadi coachingnya. Atau perlu persiapan dulu? Oke, siap Ibu. Saya izin minum Halo, air dulu ya sebelum kita masuk ke langkah berikutnya. Halo Ibu. Halo, iya Ibu Ibu. Ayu, Ibu Ayu Pak Teo. Iya Bagaimana Ibu. 5 menit lagi Iya kita Ibu. kembali ke main room? 5 menit lagi kita Aduh, kembali ke main room. Terlalu lama tadi iya, ini kalau begitu coach si kita, Pak Teo ini. iya Ibu. Kalau begitu Ini saya terlalu lama cepat-cepat tadi. saja Ibu. Oke, Aduh, jangan marah Yes. Ibu, terlalu saya lama beri mungkin. waktu. Iya, terlalu lama. Saya tadi sudah masuk mau potong tapi tidak enak Pak Teo-nya Ini lagi seperti asik. ya. Iya, oke. Baik, 10 menit aja ya. Maksimal 10 menit. Nah, tadi dari Ibu Oke, Ayu ke Pak Teo itu Oke, sudah baik luar Ibu, terima biasa, kasih sudah Ibu. lengkap sampai di penguatan di terakhir tadi itu. Tanya perasaan dan sebagainya itu sudah bagus sekali. Ya, sekarang giliran Pak Teo yang coaching Ibu Ayu, waktunya maksimal ya minimal 5 menit lah, maksimal 7-8 menit. iya Bu. Oke, silahkan. Baik. Oke, baik, terima kasih Ibu. Silakan Pak Teo. Ayo dimulai langsung Pak Teo Oke, karena waktu. baik Ibu. Ya, baik, selamat siang Ibu Ayu. Selamat siang Pak Teo. Ya, Ibu, kabarnya bagaimana hari ini? Kabar saya baik Pak. Oke, Ibu. Pasti Bagaimana dengan ada kabar hal yang ingin Ibu Bapak? sampaikan kepada saya, sehingga mungkin kabar saya juga baik, Ibu. Kabar saya baik. Mungkin ada sesuatu hal yang ingin Ibu mau bertemu dengan saya, karena saya lihat beberapa hari terakhir ini Ibu mencari saya juga. Jadi saya sudah ada di sini dan kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Oke, baik Pak. Terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktu untuk bertemu kepada saya.
Adapun permasalahan yang saya hadapi terkait dengan pembelajaran saya di kelas, Pak, di mana saya mengalami kesulitan untuk menangani khususnya kelas 8A, yaitu ada sekitar 4 orang yang sering datang terlambat, sehingga pembelajaran di kelas menjadi agak sedikit terganggu. Begitu, Pak. Jadi saya ingin bertemu Bapak, ingin membicarakan hal ini. Oke, baik Ibu. Dari situasi permasalahan yang Ibu hadapi itu, sebelum saya menggali lebih dalam, bagaimana Ibu mensiasati atau mengkoordinasikan kelas itu seperti apa, Ibu? Tahap Baik, Pak. awal Ibu ketika mengkoordinasikan dengan anak-anak ya. Saya kan biasanya dapat jamnya di jam pertama nih, Pak. Jadi kelas A itu dapat jadwalnya di jam pertama. Sehingga ketika ada anak yang terlambat, itu sangat mengganggu sekali, di mana menjadi suasana kelas menjadi berubah ketika anak yang terlambat itu datang bukan 1-2 kali ini saja yang saya alami, tapi sudah sampai 3 kali pertemuan dan 2 sampai 3 orang anak ini sering mengalami keterlambatan, Pak. Sehingga anak-anak yang lain juga jadi terlihat terganggu ketika saya sudah setengah jalan, biasanya saya sudah selesai memimpin doa, baru mereka datang, itu kayaknya kesannya tidak baik sekali, Pak. Oh iya, baik Ibu. Memang ketika saya lihat, Ibu sudah luar biasa membuat program Ibu atau rencana Ibu bahwa Ibu sudah lakukan yang terbaik. Jadi semua ini kembali kepada anak-anak juga. Ketika saya lihat dari permasalahan Ibu ini, Ibu sudah mengkoordinasikan anak-anak dengan baik. Ibu sudah menggunakan cara sehingga karena anak-anak mereka mungkin karena situasi seperti apa, sehingga dalam proses pembelajaran masih juga sempat terlambat. Tapi saya memberi apresiasi bahwa ketika anak-anak dalam kondisi seperti itu, Ibu masih beri ruang. Dan itu sangat luar biasa. Kalau kena guru lain mungkin bisa tidak suruh masuk dan lain sebagainya, karena itu secara berulang-ulang sehingga mengganggu aktivitas pembelajaran dari Ibu. Nah, lanjutan saya seperti ini, Bu. Dari teknik yang Ibu atau model atau koordinasi yang Ibu ingin berikan kepada anak-anak soal keterlambatan anak-anak tadi, kira apa tujuan Ibu ketika memfasilitasi anak-anak sehingga anak-anak itu mereka betul-betul punya inisiatif agar tidak akan terlambat dan betul-betul konsisten untuk mengikuti pelajaran Ibu? Oke, Pak. Kemarin nih saya sudah melakukan yang namanya segitiga restitusi ke mereka. Saya sudah restitusi mereka dan ternyata permasalahannya itu adalah tidak adanya moda transportasi dari rumah mereka ke sekolah, sulit transportasinya. Itu yang mengakibatkan mereka sering terlambat, bukan atas kemauan mereka sendiri, memang karena moda transportasi dari jarak rumah ke sekolah itu sangat sulit. Sehingga tadi saya juga sudah berkoordinasi dengan Kaur Kesiswaan untuk memberikan ruang agar mereka bisa mengkondisikan dengan orang tua, baik mungkin orang tua bisa mengantarnya ke sekolah atau mencari moda transportasi yang bisa menjangkau lebih pagi datang ke sekolah, seperti itu. Jadi saya sudah melakukan komunikasi dengan Kaur Kesiswaan, pembina OSIS, dan mereka sangat merespon terkait permasalahan yang saya hadapi, sehingga rencana saya adalah saya melakukan bukan mengizinkan untuk mereka terlambat, tapi
memberikan ruang yang lebih. Ketika mereka terlambat berarti mereka untuk mengakhiri pembelajarannya juga mereka agak terlambat seperti itu, sehingga keterlambatan mereka tidak menjadi beban untuk saya, melainkan ketika mereka datang terlambat, mereka juga mengakhiri pembelajaran saya juga terlambat. Sehingga tadi saya juga sudah berkomunikasi dengan kepala sekolah. Kepala sekolah memberikan saya ruang di mana ada jam pulang 15 menit ketika mereka sudah pulang, anak-anak yang lain pulang, 15 menit dari waktu itu diizinkan untuk saya bertemu dengan mereka untuk memberikan materi yang terlewat, seperti itu, Pak. Jadi saya meminta Oke, waktu baik 15 Ibu, menit. sangat luar biasa. Iya, memang sangat luar biasa. Ketika Ibu, yang saya lihat di sini, Ibu sudah koordinasi dengan baik dari pihak sekolah, Pak Kasek, kepala sekolah dengan teman-teman. Jadi Ibu sudah lebih dulu berkoordinasi. Jadi memfasilitasi warga sekolah, teman-teman guru, kepala sekolah dengan Wakasek memberi ruang kepada anak-anak sehingga orang tua juga bisa mengontrol, sehingga anak-anak juga bisa tepat waktu untuk mengikuti pelajaran. Nah, itu sangat luar biasa sekali. Bisa itu saya beri apresiasi sekali. Koordinasi yang sangat sangat bagus. Nah, dari aksi yang tadi saya lihat Ibu lakukan, kira-kira Ibu punya komitmen ke depan seperti apa dari aksi yang Ibu lakukan ini? Rencananya saya membuat buku kontrol nih, Pak. Buat buku kontrol di mana buku kontrol itu antara saya, siswa yang terlambat, yang sering terlambat, dan orang tua. Sehingga ketika terjadi keterlambatan lebih dari 2 kali, itu orang tua sudah mengetahuinya. Sehingga keterlambatan itu tidak terjadi lagi. Seperti itu, Pak. Kira-kira bagaimana ya, Pak? Oke, Menurut luar Bapak biasa Ibu. bagus Itu tidak ya buku buku kontrol kontrol. itu diberlakukan? Ya, itu luar biasa Ibu. Karena kalau dari pengalaman, kami juga di sekolah kami juga menggunakan buku kontrol seperti itu untuk mengontrol anak-anak. Jadi pasti buku kontrol itu kan ada poin. Nah, poin itu bukan suatu pelanggaran yang harus mereka ini, namun itu sebagai cara meredam agar ketika mereka melakukan sesuatu mereka teringat. Buku kontrol, saya lakukan seperti ini, ada poinnya untuk bisa mensiasati tentang apa yang mereka lakukan. Kalau kami di sini dikatakan sebagai buku pribadi, itu buku untuk mengontrol anak-anak baik seluruh aktivitas. Luar biasa Ibu itu. Jadi aktivitas dari terdatang sekolah, entah tidak sekolah atau apa semua tidak mengikuti ekstrakurikuler, buku pribadi atau buku kontrol itu sangat efektif dilakukan. Luar biasa Ibu. Ini saya beri apresiasi yang sangat bagus dan itu saya harapkan harus ditingkatkan terus. Nah, saya ingin tahu juga Kak Ibu, kira-kira buku kontrol itu secara umum dilakukan sekolah atau masih terpusat pada Ibu sendiri? Untuk saat ini masih kelas saya saja sih rencananya mau saya terapkan itu. Karena yang mengalami masalah baru saya yang mengalami masalah sehingga buku kontrol ini saya terapkan untuk kelas saya saja. Oke, bagus Ibu, itu luar biasa. Itu sangat yang luar biasa sekali karena Ibu sudah punya komitmen dari aksi tadi bahwa untuk menyiapkan buku kontrol, mengontrol untuk kelas kecil. Kelas kecil Ibu punya pelajaran sendiri. Nah, kira-kira harapan Ibu ketika dari aksi tadi, apa yang Ibu harapkan dari anak-anak dan secara intrasekolah? Ya, tentunya keterlambatan bisa ditekan dan anak-anak bisa dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa lagi berpikir adanya buku kontrol, terbiasa untuk datang lebih pagi, Pak. Dan berusaha mencari moda transportasi alternatif sehingga permasalahan keterlambatan itu tidak terjadi lagi. Oke, luar biasa Ibu. Itu tinggal kembali ke komitmen karena saya petik di sini bahwa mengatasi anak-anak punya permasalahan dalam mengikuti pelajaran terlambat dan lain sebagainya, kunci buku kontrol. Dari saya, Ibu sudah lakukan yang terbaik.
Tinggal bagaimana imbasnya bukan di kelas ibu sendiri atau di mata pelajaran ibu sendiri, mungkin juga bisa diimbaskan kepada sekolah secara umum. Luar biasa Ibu. Saya sangat beri apresiasi yang Ibu lakukan hari ini. Nah, ketika situasi diskusi kita hari ini Kakak Ibu, saya hanya ingin menanyakan ketika Ibu menerapkan buku kontrol tadi, efeknya seperti apa? Dan diskusi kita hari ini kira-kira Ibu rasakan seperti apa? Seperti itu Ibu. Baik Pak, terima kasih ya udah nemenin saya berbincang-bincang beberapa menit. Karena setelah berbincang-bincang saya merasa buku kontrol ini sangat penting. Jadi saya rasa saya akan menerapkan buku kontrol ini di kelas saya dan saya merasa sangat senang ketika permasalahan saya sudah mendapatkan jalan keluar. Mungkin itu Pak. Oke, luar biasa Ibu. Berarti diskusi kita hari ini kan juga tidak diskusi lepas saja kan Ibu, pasti punya hal positif yang baik dan itu yang saya harapkan. Seperti itu. Oke, Oke baik. Pak Theo, terima Mungkin kasih Kakak atas Ibu kesempatannya. dari saya seperti itu. Mungkin nanti dalam perjalanan selanjutnya kita saling berdiskusi untuk menemukan masalah-masalah yang dihadapi dan ini diskusi yang harus berlanjut secara terus. Terima kasih atas waktunya Kakak Ibu. Luar biasa. Terima kasih juga Pak Theo telah menemani perbincangan kali ini. Sampai jumpa. Oke, baik. Terima kasih Ibu, saya kembalikan.